minta pandangan dari pengamat kebijakan publik soal anggaran HUT RI ini kan dikabarkan membengkak nih Mas, karena kan Hmm. tahun itu digelarnya di dua tempat, IKN sama di Jakarta. Nah, ini tanggapannya dari sisi pengamat kebijakan publik gimana nih? Apakah memang itu terlalu dipaksakan mengingat anggarannya kan memang selalu disediakan dari negara. Nah, ini gimana nih pandangan dari Mas Rubu sendiri? Iya, kalau dari sisi kebijakan publik, pelaksanaan upacara 17 Agustus itu harusnya di satu tempat saja, Mbak. Jangan di dua tempat. Maksud saya, kita pilih aja misalnya Jakarta saja, yang memang infrastrukturnya sudah memadai. Kalau diselenggarakan di IKN ya kesannya jadi memaksakan di sana karena memang infrastrukturnya belum ada, masih minim lah gitu. Kemudian juga membutuhkan kos yang lebih besar lagi terkait dengan sewa kendaraan gitu loh. Dan berbagai lain, di satu sisi juga masyarakatnya di sana juga belum boleh ikut ini kan, ikut terlibat di dalam upacara 17 Agustus itu. Jadi menurut saya yang paling tepat ya, lebih efisien, lebih efektif itu ya diselenggarakan di Jakarta saja di satu tempat, tapi jangan diselenggarakan di dua-duanya karena kalau diselenggarakan di dua-duanya itu akan terkesan pemborosan anggaran dan menyebabkan nanti dugaan-dugaan adanya ini kan, penyimpangan anggaran atau perilaku koruptif di dalam penyelenggaraan itu yang dikhawatirkan artinya, kecurigaan publik pada ujungnya pada potensi adanya terjadinya penyimpangan anggaran gitu. Jadi menurut saya yang paling efektif adalah penyelenggaraannya di satu tempat saja. Tapi kalau yang kedua kalau memang dipaksakan di dua tempat ya ujungnya ini anggarannya terus membengkak gitu. Sementara selama ini kan tidak ada perencanaan yang matang terkait dengan upacara di dua tempat ini terkait dengan anggaran maupun berbagai infrastruktur yang dibutuhkan termasuk juga tamu undangan dan pelayanannya ini kan juga hal yang sangat sangat krusial ya karena bagaimanapun juga tidak mungkin kita mengundang, taruhlah misalnya duta besar atau utusan-utusan negara asing yang memang ada di Jakarta kemudian untuk dia dipindahkan ataupun untuk mengikuti upacara di IKN gitu sehingga menurut saya lebih baik penyelenggaraannya tetap di Jakarta yang memang fasilitasnya sudah infrastrukturnya sudah memadai sehingga tidak perlu repot-repot pemerintah itu menyewa kendaraan ataupun menyediakan infrastruktur lainnya yang menurut saya lebih banyak menyedot anggaran terlalu besar. Yang terakhir ya menurut saya lebih baik kalau memang diselenggarakan ngotot di sana ya kalau misalnya di IKN ya di Jakarta tidak usah diselenggarakan. Jadi semua terkonsentrasi di IKN saja kalau memang keinginan Bapak Presiden untuk sesuai memenuhi janji politiknya lah kira-kira seperti itu dan meninggalkan legasinya di akhir masa pemerintahannya untuk menyelenggarakan upacara 17 Agustus di IKN ya otomatis ya sudah diselenggarakan aja di IKN secara terbatas dan kemudian nanti tinggal menggunakan media-media yang sudah ada baik media pemerintah maupun media masyarakat untuk menyiarkan adanya pemberitaan penyelenggaraan upacara 17 Agustus di IKN. Yang kedua ya tentu kemudian di sini tidak perlu mengundang terlalu banyak ini tamu undangan, apalagi tamu-tamu yang sifatnya seperti duta besar atau konsul atau konjen yang lainnya lah, maksudnya menurut saya dan barangkali perlu juga dipikirkan berbagai kemungkinan karena di sana sifatnya masih masih minim infrastrukturnya gitu sehingga tidak merepotkan dalam hal ini kepanitia maupun ini masyarakat juga di sana pun juga tidak bisa menikmati artinya karena masih ada pembatasan-pembatasan belum bisa mengikuti upacara di IKN itu, Mbak. Oke Mas, berarti memang kalau misalnya memang mau tinggalkan legacy, lebih baik ya udah di IKN aja kalau misalnya nggak perlu maksain di dua tempat gitu ya Mas. Iya, Berarti kalau saya iya, berarti Mbak. kalau misalnya apakah ini karena juga tamu undangan yang diundang nggak terlalu banyak juga, jadi itu juga salah satu faktor yang membuat anggaran justru makin membengkak. Menurut Mas Trubus sendiri, kalau misalnya eh, yang diundang nggak sebanyak itu, apakah juga masih bisa nih mengurangi anggaran yang membengkak itu? Apa kayak dari dua tempat aja ini udah apa ya, udah membuat anggaran semakin bengkak gitu, nggak
cuma dari tamu undangan dan sewa-sewa Iya, kendaraannya. iya menurut saya apa namanya kalau diselenggarakan tetap dua tempat, tetap aja anggarannya membengkak, Mbak. Apapun alasannya, meskipun nanti misalnya tamunya atau tamu undangannya misalnya dibatasi gitu saja. Tetapi tetap saja kan nggak mungkin. Yang kedua, upacara 17 Agustus itu kan sesuatu apa namanya bersifat heroik historical gitu ya. Artinya ini mengenang sejarah perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah, dan kemerdekaan itu sesuatu yang memang apa sangat dibanggakan oleh masyarakat Indonesia, rakyat seluruh Indonesia, dan dalam hal ini kan tidak ada di negara lain seperti di Malaysia atau di Singapura kan nggak ada upacara ini kemerdekaan seperti di Indonesia yang begitu apa heroik gitu loh, begitu sangat apa dikenang oleh masyarakat, dan kemudian masyarakat sangat mendukung sekali. Nah, yang kedua ya menurut saya di sini memang apa pemerintah mau nggak mau jangan memaksakan gitu loh. Artinya kalau mau diselenggarakan dua tempat pun menurut saya tetap anggarannya besar sekali, lebih baik tetap di satu tempat saja. Kalau memaksakan di dua tempat ya otomatis di samping harus menyediakan dua, paling dia kan ada dua panitia yang ada di IKN dan panitia yang ada di Jakarta kan gitu. Ini kan juga melakukan koordinasi, melakukan apa berbagai persiapannya juga cukup ini gitu, cukup apa membutuhkan waktu lah gitu ya, dimana kemudian koordinasi antara yang di IKN dengan yang di Jakarta juga membutuhkan proses waktu, sehingga menurut saya lebih baik ini apa penyelenggaraannya di satu tempat saja gitu. Tapi kalau yang ketiga karena memang Bapak Presiden mengendaki sesuai dengan janji politiknya ada di IKN ya diselenggarakan aja di IKN, tetapi dengan pembatasan itu, artinya pembatasan yang hadir dan tamunya mungkin sedikit saja, jadi secara simbolis saja di upacara di sana, dan tidak perlu apa melibatkan banyak pihak termasuk undangan yang berasal dari apa duta besar ataupun dari pihak-pihak lain, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama yang terlalu banyak dilibat di sana. Yang ketiga menurut saya belakangan ini kan isu-isu terkait dengan apa penyelenggaraan upacara yang kemudian terpaksa harus menyewa kendaraan misalnya, entah itu kendaraannya Alphard yang awalnya kemudian akan dirubah menjadi bis misalnya, kan juga menurut saya juga akan menimbulkan ini apa namanya kesimpang siuran, dan publik nanti akan mencurigai tetap di situ ada unsur pembengkakan anggaran. Menurut saya itu, Mbak. Oke, siap Mas. Berarti saya mau singgung dikit, kan ini kabarnya juga influencer juga banyak yang mau diundang ke IKN. Berarti sebenarnya Ya. kayak mengundang influencer itu juga sebenarnya seharusnya tidak diperlukan, Mas, kalau memang infrastrukturnya masih terbatas, itu kan juga pasti menambah tamu undangan dan lain-lain. Iya, kalau saya menurut saya seperti influencer ataupun relawan-relawan juga tidak perlu diundang ke sana gitu loh, Pak. Jadi dalam hal ini cukup yang diundang itu adalah apa presiden dalam kabinet gitu, dan apa ketua atau kepala-kepala lembaga negara, dan apa untuk duta besar nggak usah, duta besar mungkin di Jakarta saja gitu ya. Jadi mungkin cukup kepala-kepala negara, kepala-kepala lembaga maupun daya kepala lembaga dan menteri kementerian aja Mbak yang diundang gitu, terbatas saja. Kemudian juga untuk kepala-kepala daerah, misalnya dalam ini istilahnya gubernur gitu ya, gubernur itu juga dibatasi saja Mbak gitu. Jadi gubernur dibatasi saja di sana. Kemudian untuk bupati wali kota ya cukup kalau mau hadir ya di Jakarta saja gitu. Jadi menurut saya apa tidak perlu apa mengundang banyak orang sehingga akan merepotkan dari sisi anggaran maupun merepotkan dari sisi penyelenggaraannya sendiri. Yang terakhir kan juga masyarakat di sekitar juga sementara ini kan belum boleh juga kan ikut ikut upacara di IKN. Karena itu menurut saya lebih baik ini juga upacaranya sifatnya simbolis saja, kemudian disiarkan secara media elektronik maupun media massa untuk apa menyiarkan adanya penyelenggaraan upacara 17 Agustus di IKN. Menurut saya itu, Mbak. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.